Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Singgi Widanto dengan nomor induk mahasiswa 2203 20088 kelas 1D Agribisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sektor pertanian dan agribisnis terlihat dari peranan agribisnis dalam perekonomian nasional. Menurut Kartono 2013, peranan agribisnis dalam perekonomian nasional dapat diukur dengan berbagai indikator yang terdiri dari 1. Kontribusi dalam pembentukan GDP, 2. Kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, 3. Kontribusi dalam perdagangan internasional, 4. Kontribusi dalam pembangunan daerah, 5. Kontribusi dalam ketahanan pangan nasional, 6. Kontribusi dalam pelestarian lingkungan hidup, 7. Kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Kontribusi dalam pembentukan GDP sebagai penyumbang nilai tambah terbesar dalam perekonomian nasional yang melebihi 45% pada tahun 1990. Nilai tambah perekonomian nasional tercipta dari sektor agribisnis. Dengan demikian, cara yang paling efektif untuk meningkatkan GDP nasional adalah melalui pembangunan agribisnis. Struktur pendapatan rumah tangga berasal dari kegiatan usaha tani adalah 54,35% dan off-farm 6,10%. Informasi ini menunjukkan peran dominan agribisnis dalam struktur ekonomi rumah tangga, pedesaan, dan pertumbuhan perekonomian nasional. Peranan agribisnis dalam penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja di sektor agribisnis pada tahun 2020 sebesar 29,76% atau dengan 38,23 juta orang tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengembangan agribisnis mampu untuk meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha. Peranan agribisnis dalam perdagangan internasional. Peningkatan ekspor produk agribisnis terus bertambah, yang menunjukkan bahwa agribisnis merupakan penyumbang besar dalam devisa negara dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada masa krisis ekonomi dan monster sektor pertanian masih mampu tumbuh positif. Pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, serta devisa negara dapat dicapai melalui pembangunan agribisnis. Peranan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah. Pendayagunaan berbagai sumber daya merupakan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sumber daya ekonomi yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi daerah adalah sumber daya agribisnis, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia di bidang agribisnis, teknologi di bidang agribisnis, dan lain-lain. Melalui percepatan modernisasi agribisnis di setiap daerah akan secara langsung memodernisasi perekonomian daerah dan dapat memecahkan sebagian besar persoalan ekonomi di daerah. Peranan agribisnis dalam ketahanan pangan nasional. Pembangunan agribisnis akan menunjang sistem ketahanan pangan yang kokoh melalui penganekaragaman sumber daya hayati di setiap daerah. Tanpa dukungan pangan yang bermutu dan cukup, maka akan sulit untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, sehingga diperlukan ketahanan pangan dan dalam
arti keterjangkauan pangan. Perlu dibangun suatu sistem ketahanan pangan yang berakar kokoh pada keragaman sumber daya bahkan sumber daya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal. Terjadinya defisit pada beberapa komoditas pangan seperti gula dan kedelai. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup. Terjadinya kemerosotan lingkungan yang mengancam keberlangsungan hidup manusia. Peranan agribisnis dalam pelestarian lingkungan hidup yang pertama ada membuka kesempatan ekonomi yang luas di setiap daerah sehingga akan menarik penyebaran penduduk beserta aktivitasnya. 2. Pengembangan agribisnis dengan mendayagunakan keanekaragaman hayati dapat mempertahankan keberlangsungan keanekaragaman hayati tersebut. 3. Adanya perkebunan yang efektif dalam mengurangi emisi karbon. 4. Pembangunan agribisnis menghasilkan produk yang biodegradable yang dapat mengurangi produk-produk kimia. 5. Pengembangan agribisnis menghasilkan nilai tambah yang dapat mengurangi tekanan sumber daya dan lingkungan hidup. Berikutnya, kontribusi dalam pemerataan hasil pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak. Faktor produksi yang banyak dimiliki oleh sebagian besar rakyat adalah sumber daya lahan, flora dan fauna, serta sumber daya manusia. Untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia perlu digunakan teknologi produksi output nasional yang banyak menggunakan sumber daya tersebut, yaitu agribisnis. Kependudukan agribisnis dalam perekonomian nasional. Alasan agribisnis memiliki kedudukan penting dalam perekonomian nasional adalah yang pertama, aktivitas agribisnis untuk menghasilkan pangan akan selalu ada selama manusia masih butuh makanan. Kedua, usaha ekonomi yang hemat devisa. 3. Mempunyai kaitan usaha ke depan dan ke belakang. 4. Sumber pencaharian utama masyarakat dan menyerap tenaga kerja. 5. Kultur masyarakat yang masih bersifat kultur agraris. 6. Ketersediaan lahan yang masih cukup besar dan belum optimal. 7. Pengembangan agroindustri yang cukup bersaing di pasar dunia. 8. Kontribusi terhadap PDB cukup besar. 9. Agribisnis identik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal tersebut perlu didukung oleh strategi pertanian tangguh. Petaninya, pembinaannya, dan lembaganya harus tangguh. Kondisi lain yang mendukung keberhasilan pembangunan pertanian tersebut adalah karena kondisi agroklimat. Tantangan agribisnis. Tantangan pembangunan pertanian berkaitan dengan lingkungan strategis dalam negeri dan global. Dalam lingkungan strategis, di satu pihak adalah upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan di lain pihak dihadapkan pada kemampuan pembiayaan pemerintahan yang terbatas. Kondisi usaha pertanian dihadapkan pada dualisme pelaku pembangunan pertanian, yaitu pertanian rakyat tradisional berskala kecil, subsistem, dan pertanian modern yang dilakukan berskala besar, komersial. Hal ini memunculkan tantangan baru, yaitu bagaimana cara memadukan kedua kelompok pelaku usaha pertanian tersebut secara optimal tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip efisiensi dan dari keadilan. Tantangan global terkait dengan liberalisasi perdagangan.
Berikutnya ada meningkatkan peranan agribisnis berskala kecil dengan memaksimalkan keunggulan-keunggulannya seperti relatif tidak memerlukan banyak modal investasi, terutama bagi yang bergerak di bidang jasa. Usaha agribisnis kecil dapat cepat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah karena tidak perlu terhambat oleh persoalan-persoalan birokrasi seperti yang dihadapi oleh perusahaan besar. Usaha agribisnis memiliki tenaga-tenaga penjualan dan wirausaha yang telah tertempa secara alami dalam sistem produksi yang sudah ada. Perubahan selera konsumen yang semakin bergeser dari produk-produk tahan lama yang dihasilkan secara massal ke produk-produk yang lebih manusiawi dan lebih cepat untuk dilayani oleh usaha-usaha kecil. Pendekatan pembangunan pertanian pada pembangunan sistem agribisnis bertujuan untuk mendapatkan 3 tantangan, yaitu pertama, agar mampu bersaing dalam menghadapi persaingan global yang sedang dan akan terjadi. 2. Mampu mempercepat pengembangan ekonomi daerah dalam upaya menunjang keberhasilan otonomi daerah. Yang 3. Mampu mempertahankan kelestarian ekosistem dan sumber daya alam. Berikut ada potensi agribisnis Indonesia. Sebagai negara agraris dengan sumber daya dasar yang cukup besar, potensinya seperti keragaman iklim, keragaman hayati, potensi lahan dan perairan yang luas, sumber daya manusia, dan kemampuan pengelolaan sumber daya merupakan peluang pasar yang cukup besar bagi domestik maupun internasional yang semakin terbuka dengan seluasnya liberalisasi perdagangan dunia. Apa beda agribisnis dan bisnis lain? Proses produksi bersifat kronologikal dan sangat tergantung pada alam. Pada bisnis lain, proses produksinya bukan biologikal melainkan fisikal atau kimikal, sehingga corak manajemen agribisnis menjadi berbeda. Risiko bisnis yang bersumber dari alam relatif tinggi. Ciri ini berimplikasi pada cara memasukkan unsur risiko dalam proses analisis keputusan manajemen. Jangka waktu dari satu siklus produksi relatif panjang, namun fleksibilitas manajemen dalam pengendalian input atau output selama satu siklus sangat rendah. Dalam kasus tertentu, pemusnahan sejumlah produk sebagai upaya mempengaruhi harga berkaitan dengan isu sosial, politik, dan kemanusiaan, lebih-lebih jika menyangkut produk pangan dan dunia dalam situasi krisis pangan. Standarisasi proses dan produk sulit dicapai. Satu jenis komoditas dengan teknologi yang sama dan dengan atribut input yang sama sekalipun, jika dikembangkan di tempat yang berbeda atau pada kondisi iklim yang berbeda, akan menghasilkan output dengan variasi yang signifikan. Teknologi dapat menekan variasi dalam atribut produk yang dihasilkan, namun tidak pernah akan mencapai kondisi homogen yang sama dengan produk-produk non-agribisnis. Kontinuitas pasokan produk bersifat musiman. Dalam agribisnis ada produk-produk yang tidak mungkin dipasok secara kontinu dalam satuan waktu yang pendek, per hari atau per minggu. Pemasokan bersifat musiman. Sebagian besar produk buah-buahan termasuk di dalam kategori ini. Ciri ini mengandung implikasi bahwa kurva supply jangka pendek dari kebanyakan produk-produk musiman sangat inelastik atau bahkan tegak lurus. Daya tahan produk agribisnis, terutama produk primer relatif singkat implikasinya. Manajemen logistik produk-produk agribisnis berbeda coraknya dengan produk-produk non-agribisnis. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya tentang pentingnya sektor pertanian dan agribisnis. Kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.